Oke, udah dimulai direkam, Pak. Udah ya? Oke, makasih. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, ini ada 30 orang, satu lagi siapa ini berarti ini? Ada yang double, pakai akun 2? Saya pakai akun 2, Pak. Oh, oke. Oke, terima kasih ya Mas ya. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Silakan menyebut namanya, kemudian asalnya dari mana. Yang pertama ada Mas Adriel Ivan Firmansyah. Silakan Mas. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Adriel Ivan Firmansyah. Biasa dipanggil Adriel. Asalnya Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timurnya mana Mas? Ini Cijantung, Pak. Oh, Cijantung. Wih, Kopassus ya? Enggak, Pak. Di luar Kopassus. Oh, terus. Terkenalnya image-nya Cijantung Kopassus soalnya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Adriel. Ya, Kemudian makasih, Pak. yang berikutnya, ya, terima kasih. Yang berikutnya adalah Mas Afan Zubair. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Afan Zubair, asal dari Jambi Pak. Oh, Jambi. Jambinya mana Mas? Di Kabupaten Tebo Pak. Oh, Tebo. Muara Bungu ya, iskotnya ya? Iya Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Afan Ya, dari Kabupaten Tebo ya. Ya, Jambi. Oke, yang berikutnya adalah Mas Alfian Hussein. Silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Alfian Hussein, dipanggil Alfian, asalnya dari Serang. Serangnya kota, kabupaten? Kota Serang. Oh, kota Serang. Di mana Mas kotanya? Di Ciracas. Oh, Ciracas. Ya, saya tahu itu. Iya. Saya dulu di rumah dinas, Mas. Di rumah dinas. Nggak tahu sekarang hancur ya? Di mana itu? Hah? Di mana itu, Pak? Yang dekat Brimob. Ada iya. Ada rumah dinas pajak kan dulu. Nggak tahu sekarang mungkin udah ya namanya. Namanya rumah dinas tuh kacau balau tuh kalau dipajak tuh. Nggak tahu, mungkin di instansi lain juga. Tadi siang saya main ke Puspitek Serpong, saya juga masuk ke rumah dinas mereka juga sama aja sih sebenarnya. Nggak tahu tuh kenapa rumah dinas di semua instansi kelihatannya kacau balau. Oke, terima kasih Mas Alfian dari Serang. Kemudian dengan Mas Aljeris Daniel Bangun. Silakan, Mas. Baik Pak, perkenalkan Pak, nama saya Aljeris Daniel Bangun, asal dari Medan Pak. Oh, dari namanya panggilannya Jeris? Iya Pak, panggilannya Jeris Pak. Oke. Medannya mana Mas? Di Brastagi Pak, Kabupaten Karo. Oh, Kabupaten Karo. Oke. Brastagi, Kabupaten Karo. Oke, terima kasih Mas Jeris. Siapa? Yang berikutnya ada Mbak Delilah Aulia Faisal. Silakan Mbak. Ya Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Delilah Aulia Faisal, biasa dipanggil Delilah, asal dari Makassar Pak. Makassarnya mana Mbak? Di Kota Makassar Pak, di Perumnas Antang. Oh, Perumnas Antang. Dulu istri saya pernah tinggal di BTP. Oh, iya Pak, lumayan jauh. Iya lumayan jauh. Makanya saya dulu sering main-main tuh kalau ke Makassar. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Dela dari Makassar ya. Kemudian ada ini nanti ada ya. Oh, enggak apa-apa. Coba. Kemudian ada Mbak Devi Permatasari. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, biasa dipanggil Devi, dari Probolinggo, Jawa Timur. Oke, Probolinggo ya. Oke. Jenderal Mangga ya, Mbak ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Devi dari Probolinggo. Kemudian yang berikutnya ada Mas Doni Martua. Baik Pak, perkenalkan nama saya Doni Martua Harahap. Biasa dipanggil Doni, saya berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara Pak. Oh, Mandailing Natal, oke.
Oke, terima kasih Mas Doni dari Mandailing. Siapa? Kemudian yang berikutnya ada Mas Franciscus Febriando Banjarnahor. Ya, Pak. Silakan Mas. Nama saya Franciscus Febriando Banjarnahor, biasa dipanggil Frans. Asal saya dari Karawang, Jawa Barat. Oh, Karawang. Iya, Pak. Oke. Daerah ini ya, daerah berkembang nih Karawang nih, industri, banyak industri manufaktur ya. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Frans dari Karawang. Yang berikutnya ada Mbak Frederica Malau. Pak, perkenalkan nama saya Frederica Malau, panggilannya Frede, saya asal Padang, Pak. Frede panggilannya? Iya, Pak. Oke. Padangnya mana, Mbak? Kota Padang, Pak. Kalau jalannya Indarung, Pak. Indarum itu daerah ini ya, Semen Padang, bukan? Iya, Pak, dekat situ, Pak. Oke, terima kasih Mbak Frede dari Padang. Yang berikutnya ada Mbak Givani Adilah Irwanda. Pak, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Givani Adila Irwanda, biasa dipanggil Givani, asal Jakarta Pak. Jakartanya mana Mbak? Jakarta Pusat Pak, Cempaka Baru. Oh, Cempaka Baru. Wah, ini orang ini nih. Orang terkenal nih kalau bisa Jakarta Pusat. Iya. Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Givani dari Jakarta Pusat. Sama-sama Pak. Yang berikutnya ada Mas Helmi Rido Prayoga. Ya Pak, baik Pak. Perkenalkan nama saya Helmi Rido Prayoga. Saya berasal dari Semarang Pak. Semarangnya mana Mas? Jatingaleh Pak. Oh, Jatingaleh. Dulu SMA apa? SMA 4 Pak saya Pak. Berarti satu alumni sama saya ya. Satu SMA dulu. Bapak dulu SMA 4 Pak? Iya, saya SMA 4 saya dulu. Cuman saya warga kabupaten ya. Oh, Ungaran. Ya, kok tahu? Iya, biasa orang-orang nyebut Ungaran ikut-ikut Semarang, Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas juga dari Semarang. Kemudian di berikutnya ada Mas Ibnu Karisma Bima Sakti. Baik Pak, perkenalkan nama saya Ibnu Karisma Bima Sakti, asal Blitar Pak. Nah, Blitar tuh ada wali kotanya kan? Sama bupatinya ya? Ini kota apa kabupaten Mas? Kabupaten Pak. Kabupaten. Oke, terima kasih Mas Inu dari Blitar. Ya Pak, sama-sama Pak. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Jana Ayu Estrika Samudraini. Ya Pak, perkenalkan nama saya Jana Ayu Estrika Samudraini, biasa dipanggil Jana. Saya dari kota Solo. Oh, kota Solo. Oh, ya. Solonya mana Mbak? Solo, Sumber tahu Pak? Sumber. Manahan. Manahan. Ya. Tahu. Paham. Soalnya dulu istri saya kan SMA 2 Solo ya kalau nggak salah istri saya itu. Oh iya tahu Pak. Oke, terima kasih Mbak Jana dari Kota Solo. Iya Pak, sama-sama. Ya. Kemudian di berikutnya ada Mas M. Fahru Rozi. Baik Pak, perkenalkan nama saya M. Fahru Rozi, asal saya dari Padang Pak. Panggilannya siapa Mas? Rozi Pak. Rozi. Padangnya kota juga ya? Iya. Satu SMA, jangan Mbak siapa? Frede tadi, jangan-jangan. Enggak Pak. Beda? Enggak Pak. Beda SMA Pak. Beda ya? Iya beda. Oh beda. Saya kira satu alma mater biasanya kan kebanyakan kalau dari daerah biasanya satu alma mater. Oke, terima kasih Mas Rozi dari Kota Padang. Baik Pak. Kemudian yang berikutnya ada Mas Muhilal Farohi. Baik Pak.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Farahi. Saya dari Pati, Jawa Tengah, Pak. Ya, Pati ya. Saya tahu Pati, saya pernah main ke situ ya. Ada nasi apa itu yang dari ini, Mas? Gandul, Pak. Ah, ya. Dulu 2000 3000-an ya, nggak tahu sekarang. Masih 2000 3000-an nasi itu. Mahal, Pak, gandul, Pak. Bisa hampir 10.000, Pak, sekarang, Pak. Sekarang 10.000. Oh. Iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Hilal dari Pati. Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya ada Mas Muh Isran Siratu. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Siratu, biasa dipanggil Isran, asal dari Makassar. Kotanya ya, Mas ya? Di Kabupaten Maros, Pak. Oh, Maros. Oke. Arah ke bandara ya, Maros ya, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Bandara. Oke, terima kasih Mas Isran dari Maros. Iya, Pak. Makassar. Kemudian yang berikutnya ada Mas Muhammad Abdul Rozak Toyibi. Iya Pak, nama saya Muhammad Abdul Rozak Toyibi, biasa dipanggil Rozak, asal dari Jakarta Pak. Jakartanya mana Mas? Jakarta Barat, Kebonjeruk. Oh, Kebonjeruk. Iya. Keren nih, bisa. Oke, Mas. Terima kasih Mas Rozak dari Jakarta Barat. Siapa? Kemudian ada Mas Muhammad Amirul Husain. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Husain. Asal saya dari Magelang, Jawa Tengah, Pak. Oh, Magelang. Oke. Magelang mana nih Mas Magelangnya? Di Kecamatan Mertoyudan, Pak. Oh, Mertoyudan. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Amirul dari Magelang. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Nabila Fairuza Purwanti. Iya, Pak. Saya Ya. dari Purwakarta, Pak. Panggilannya siapa, Mbak? Oh, panggilannya Nabe atau Nabila aja, Nabila. Oh, Nabila. Iya. Dari Purwakarta ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nabila dari Iya, Purwakarta. Yang berikutnya ada Mbak Nadifa Husnanur Rifda. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Nadifa Husna Rifda, biasa dipanggil Rifda, dari Yogyakarta. Jogjanya mana, Mbak? Jalan Kaliurang, Pak, tahu? Oh, ya tahu. Iya, tahu. Saya orang tua di Panggung Krapyak, Mbak, tahu? Panggung Krapyak. Pondok pesantren Panggung Krapyak, coba. Nggak tahu ya? Krapyak bukan, Pak, itunya? Ya. Oh iya, tahu. Iya. Oke, terima kasih. Berarti masuk Sleman ya, Mbak ya? Iya, Sleman. Oke, terima kasih Mas Mbak Rifda dari Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya ada Mbak Poppy Lutfianti Devamanan. Ya Pak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Poppy Lutfianti Devamanan, bisa dipanggil Deva, dari Tuban, Jawa Timur. Oh, Tuban. Ya. Oke. Bapak, boleh saya izin mematikan kamera, Pak? Ya, di sini apa-apa. mati lampu, ya. Ya, nggak apa-apa. Saya yang penting teman-teman Terima kasih, Bapak. bisa mengikuti ya nanti ya. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian dengan berikutnya ada Mbak Putih Lenggo Febi. Iya Pak, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Putih Lenggo Febi, biasa dipanggil Ajeng atau Putih, asal dari Solok, Sumatera Barat. Oh, Solok. Oke, terima kasih. Sama-sama, Terima kasih Pak. Mbak Ajeng atau Mbak Putih ya dari Solok. Kemudian yang berikutnya dengan Mbak Raihan Maulida Sandi. Ya Pak, perkenalkan Pak, nama saya Raihan Maulida Sandi, bisa dipanggil Lida, asalnya dari Kota Solo, Jawa Tengah. Oke, sama. Satu dengan tadi siapa Mbak Jana. Jana tadi sama. Tetanggaan Pak, kita Pak.
Satu sekolahan jangan-jangan? Enggak? Enggak, Jana SMA 4, Pak. Saya SMA 5. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lida dari Solo. Kemudian berikutnya ada Mbak Reski Milenia Sitanggang. Ya Pak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reski Milenia Sitanggang. Biasanya dipanggil Reski. Saya asalnya dari Kota Medan. Oh, Kota Medan. Oke. Saya baru sekali Mbak di Medan itu. Ke kantornya PTPN itu. Daerah mana ya itu? Saya agak lupa. Ya. Mbak nggak tahu ya daerah kantor PTPN nggak tahu ya? Tahu Pak, tapi saya lupa nama jalannya apa. Tapi saya tahu daerahnya. Iya kan, daerah ya. Gitu. Ya, makasih Pak. Terima kasih Mbak Reski dari Kota Sama-sama, Medan. Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya ada Mas Surya Taufik Syahniar. Baik Pak, perkenalkan nama saya Surya Taufik Syahniar. Biasa dipanggil Surya. Saya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul, Pak, Yogyakarta. Oke, Gunung Kidul. Wonosari ya Mas ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Surya dari Wonosari ya. Wonosari Gunung Kidul. Siap Pak, sama-sama. Kemudian yang berikutnya ada Mas Vicentius Prawira Sinabutar. Ya, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Vincentius Prawira Sinabutar, biasa dipanggil Vincent. Saya berasal dari Bengkulu. Bengkulu kotanya ya Mas ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Vincent dari Bengkulu. Pak, terima kasih Pak. Kemudian ada Mas Willis Unggul Prayuda. Pak, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya. Soalnya dari tadi reconnecting terus, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana, Mas? Ya, silakan. Nanti kalau memang kesulitan sinyal, boleh dimatikan kok. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Willis Prayuda, biasa dipanggil Willis, asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah, Pak. Cilacapnya mana, Mas? Kroya, Pak. Oh, Kroya. Sama stasiun itu sama? Iya, Pak, stasiun. Dekat situ? Bapak orang Cilacap juga, Pak? Saya ibu yang daerah situ juga. Cilacapnya mana, Pak? Kalau ibu ada di Nusa Wungu. Oh, tapi Nusa Wungu. saudaranya ada yang saudara ibu itu ada yang kerja di petugas kereta api di stasiun Kroya itu. Dulu saya kecilnya suka ganjelin kereta itu di situ. Kalau jadi saya punya kenangan tuh kalau sama stasiun Kroya. Oke, terima kasih Mas Willis dari Kroya Cilacap. Ya, Pak. Kemudian yang terakhir ada Mas Yehuda Victory Kaisar Putra Perdana. Ya, baik. Perkenalan Pak, nama saya Yehuda Victory Kaisar Putra Perdana. Bisa dipanggil Victor dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, Banjarnegara. Entar. Pernah nggak ya ke Banjarnegara? Banjarnegara itu yang gedok goreng itu atau soto-soto itu? Bukan Pak. Makanan khasnya dawet, minuman dawet ayu Banjarnegara. Iya. Yang ke arah Wonosobo ya? Kalau dari Cilacap Purwokerto ya? Oke. Paham. Iya Pak. Nah, ini pasti banyak Bisinarjaya nih, pasti daerah situ ya? Ya, benar. Oh iya. Oke, terima kasih teman-teman perkenalannya pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, kalau dosen-dosen yang lain pertemuan pertama langsung kuis atau langsung kuis? Langsung bener nih. Habis dikasih materi langsung kuis atau masih ya semacam seperti inilah. Brainstorming, kemudian perkenalan, atau langsung ke materi, atau langsung bahkan sampai yang ke kuis gitu? Boleh tahu dulu kalau dosen-dosen yang lain seperti biasanya nggak langsung kuis, Pak. Kebanyakan enggak sih Pak. Gitu. Nanti pertemuan keberapa gitu Pak. Oke, berarti emang teman-teman yang enggak gini, soalnya 3 teman saya yang lain yang mengampu 6 kelas lain itu
kemarin mereka tuh mau ngasih kuis gitu pertemuan pertama. Saya dalam hati agak kurang setuju. Masa pertemuan pertama langsung habis Iya materi. bener Pak. Saya setuju sama Bapak, Pak. Bener Pak. Setuju sama Bapak Pak. Kaget, Pak. Cuman nggak tahu tuh temennya teman-teman pasti kasihan tuh yang dapat dosen teman-teman saya ini. Ini saya juga nggak enak juga mau ngingetin tapi ya gimana, haknya dia sih. Oke, sebentar teman-teman, saya boleh off-kan kamera atau mungkin tetap on. Saya coba ini ya ngasih. Jadi gini, kelas 404 itu kan harusnya memang standarnya di Main Pro, kesepakatan Dosko itu kan dia harus ada nilai kuisnya ya. Tapi saya geser jadi nilai tugas. Jadi malam ini kesepakatannya mereka mau ngerjain tugasnya. Jadi saya coba ngasih tugas ke mereka dulu ya. Nanti sebentar aja, paling saya cuma nyalain via GCR, nanti setelah itu kembali lagi ke teman-teman. Paling cuma 5 menitan lah. Saya coba matiin kamera dulu sebentar ya teman-teman. Saya ngasih. Iya Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Nggak apa-apa Pak. Silakan Nanti Pak. teman-teman juga silakan berembuk ya, satu kelas mau tugasnya nanti mau dikerjakan di hari Sabtu atau mungkin di hari Senin ya. Silakan nanti kesepakatan seperti apa, nanti setelah saya kembali lagi ke kelas ini nanti disampaikan ke saya hasilnya seperti apa. Karena itu harusnya kan jadi kuis nih, tapi saya geser jadi tugas saja lah. Nah nanti silakan teman-teman mau berembuk, mau dikerjakan di hari Sabtu, karena kan hari Jumat kan tanggal merah nggak boleh ya, Minggu juga nggak boleh. Silakan mau Sabtu atau Senin, saya fleksibel aja. Paling sekitar 20-30 menit kok, karena itu hanya pilihan ganda sih, gampang kok. Ada di materi di slide itu nanti ada. Oke? Baik, Saya Pak. off Oke, baik, kamera Pak. dulu ya teman-teman. Iya Pak. Baik, Pak. Teman-teman sudah melakukan presensi secara aktif belum? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah semua ya teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. saya masih gagal, Pak. Kalau untuk absen portal saya masih masih gagal juga Pak. Oke, Gagal nggak apa-apa. Gini, jadi dari kemarin memang kendala beberapa dosen, mayoritas dosen tuh saya lihat teman-teman kan memang harusnya kan memang dari pengarahan kemarin BAPK bilang itu teman-teman katanya bisa mengakses presensi secara mandiri ya. Tapi pada prakteknya saya lihat dari kemarin juga dari beberapa dosen itu mereka mengalami kendala seperti ini. Jadi teman-teman seolah-olah tuh sudah melakukan presensi tapi ternyata belum terekod tuh ada. Kemudian ada yang memang sama sekali tidak bisa melakukan presensi. Jadi coba saya ambil alih dulu ya presensinya ya. Sebentar ya teman-teman ya. Karena di data saya baru 5 orang yang melakukan presensi. Makanya saya tadi coba tanyakan ke teman-teman. Belum tertutup kan kelasnya. Saya coba ini dulu ya. Saya presensikan teman-teman ya. Ini kan hadir semua kan teman-teman? Hadir, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Hadir Pak. Oke. Bentar ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih teman-teman udah menunggu ya. Jadi kemarin dari pihak kampus informasinya kan teman-teman bisa aktif, tapi ternyata masih ada beberapa kendala. Untuk dosen-dosen yang lain sudah pakai LMS atau masih ada yang model seperti ini teman-teman? Kalau LMS cuman upload materi aja Pak kadang Pak. Kalau LMS pakai cuman untuk upload materi aja Pak. Oh, cuma untuk materi aja? Kebanyakan saya begitu belum, Pak. Ini ya rata-rata yang sudah pakai LMS dosen-dosen yang murni dari pengajar dari pihak kampus ya, dari stan ya, dosen asisten ya. Iya Pak, sepertinya Pak. Oke. Soalnya saya baru kali ini kan walaupun semester lalu mengajar tapi baru kali inilah dihimbau, sebenarnya belum aturan resmi sih, cuman dihimbau untuk mulai mempelajari LMS. Saya sih sampai sekarang juga belum mempelajari, cuman belum ada waktu, nanti coba kita pelajari lah. Kalau teman-teman lebih familiar pakai LMS atau model seperti ini? GCR Pak biasanya. Oh, GCR. Lebih enak GCR sih Pak. Sebenarnya saya sih mau LMS, mau GCR, mau apa sih WA group, Zoom. Yang penting teman-teman yang merasa nyaman, kemudian itu tadi tidak membebani jaringan sinyal teman-teman gitu loh. Karena saya beberapa kali ngajar itu kan kasihan teman-teman yang kesulitan sinyal, kemudian pada saat ujian juga dia kena penalti. Saya kadang-kadang juga kasihan juga, tapi mau gimana lagi kalau masalah itu kan saya susah bantunya kalau udah kena penalti. Ini teman-teman kemarin di kelas ini ada yang kena penalti nggak waktu ujian? Enggak Pak. Enggak ada Pak. Kayaknya alhamdulillah. Kayaknya nggak ada Pak. Alhamdulillah clear Pak. Oh, berarti pinter berarti. Hah? Gimana Mbak? Gimana Mas? Penalti itu kayak apa Mbak? Penalti itu teman-teman dianggap terlambat. Oh, alhamdulillah enggak Pak. Ya, jadi teman-teman istilah saya ya penalti, kalau saya sih karena hobi main bola, saya biasanya kalau yang terlambat itu biasanya saya anggap kena penalti, karena dia nanti kan nilainya kan diserahkan ke dosennya ya, dikembalikan prosentase minusnya berapa, itu kadang-kadang suka nggak suka, mau nggak mau kan harus dikasih inilah penalti lah. Kalau teman-teman lihat suka MotoGP, suka Formula 1 kan ada beberapa pembalap kalau melakukan pelanggaran kan kena penalti kan, tambahan waktu seperti itu. Kalau ini penaltinya pengurangan poin, istilahnya seperti itu. Oke, syukur alhamdulillah kalau memang nggak ada yang kena ini. Berarti teman-teman kelas ini pinter-pinter nih. Bisa menyelesaikan soal ujian sebelum ini. Keren. Alhamdulillah Pak. Ya, bagus berarti. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya, santai aja teman-teman. Ya. Ini nanti sebelum saya mulai, saya mau bertanya nih. Saya pengalaman nih, saya dulu ada pengalaman di kelas-kelas sebelumnya lah. Karena di kelas ini ada 2 orang teman ya yang dari Indonesia Timur. Ini nanti kalau memang lebih jam belajarnya gimana teman-teman? Mau langsung dipotong atau lanjut ada beberapa tambahan waktu atau gimana? Saya dulu pernah sekali pengalaman itu kelas alih program, ternyata ada beberapa teman-teman yang dari Indonesia Timur. Ya mohon maaf mungkin karena sudah waktunya sudah malam banget. Saya nggak tahu waktu itu. Karena 8:30-nya di saya BIB itu ternyata 10:30-nya di sana ya, teman-teman di Indonesia Timur ya. Jadi Iya, atau Pak. mungkin Indonesia Tengah ya. Jadi waktu itu ada yang sampai tertidur di kelas gitu loh. Saya lihat itu dia tertidur di situ. Jadi saya mohon maaf tuh. Dari pengalaman itu saya selalu perhatikan. Saya selalu tandai teman-teman yang dari Indonesia Tengah sama Indonesia Timur. Karena untuk penyesuaian waktunya itu kasihan juga. Oke, gimana teman-teman? Kita sepakati dulu. Karena ada 2 teman yang dari Makassar ya ini ya. Ini Indonesia Timur apa Tengah ini? Tengah ya? Indonesia Tengah, Pak. 1 jam ya, beda 1 jam ya berarti ya. Iya, Pak, beda 1 jam. Gimana teman-teman? Teman-teman nanti kalau misal 8:30 lebih 10 waktu Indonesia Barat kan waktu habis tuh. Apakah mau dilanjut? Ada tambahan sekitar 15 sampai 20 menit atau mungkin
kita coba akhiri jam 9 malam lah waktu Indonesia Barat selesai atau stop di jam tersebut. Ikut aja Pak, ikut Bapak aja Pak. Oh ngikut aja, nggak apa-apa ya? Iya Pak. Iya. Agak malaman dikit nggak apa-apa ya? Mas siapa tadi? Ada Mbak Iya, Pak, nggak apa-apa. Villa sama Mas Isran ya? Iya Pak. Oke teman-teman. Ini ada slide-nya sudah terlihat di depan. Slide-nya ini kebetulan yang bikin adalah Dusko. Saya cuman hanya menyampaikan saja. Cuman kalau saya karena basic saya fungsional ya teman-teman, bukan dosen asli ya, bukan dosen asli. Bukan apa ya maksudnya? Bukan bukan murni dosen. Jadi saya adalah praktisi. Saya mungkin cara penyampaiannya mungkin agak loncat-loncat, tapi saya coba kaitkan dengan kondisi realita di lapangannya sih seperti apa sih teman-teman. Nanti kalau yang terkait banyak teori-teori seperti itu mungkin teman-teman mungkin bisa baca sendiri ya. Di slide-nya mungkin apa nanti kalau memang saya ada materi tambahan saya akan diberikan seperti itu. Nggak apa-apa ya teman-teman? Nggak apa-apa Pak. Ya. Soalnya Pak, kalau sebelum mulai Pak, izin bertanya Pak, yang terkait hari Sabtu sama Senin tadi Pak. Berarti itu tugasnya dikasih hari ini, terus dikumpul hari Sabtu atau hari Senin? Oh enggak. Jadi itu kan sebenarnya kuis. Jadi saya coba seolah-olah tuh teman-teman saya kasih kuis gitu loh. Jadi tetap teman-teman mau kesepakatannya satu kelas silahkan, mau dikerjakan di hari Sabtu atau hari Senin silahkan. Cari waktu sekitar 30 menit yang teman-teman satu kelas ini anggap longgar ya istilahnya bagi teman-teman. Jadi nanti saya kasih sekitar waktu 25 menit untuk mengerjakan GCR kuis yang ada di GCR tersebut. Jadi seperti itu. Tapi nanti nilainya tuh jadi nilai tugas gitu, enggak jadi nilai kuis. Beda kan konteksnya. Kalau nilai kuis tuh teman-teman setelah ini kita masuk kelas langsung saya bilang ada kuis. Nah, itu benar, itu nilai kuis gitu. Ini harusnya kan nilai kuis, teman saya geser aja ke nilai tugas. Supaya nanti ketika ada laporan dari Dusko, minta laporan mana sih kelas dari 402, 404 nilai GCR-nya. Nah, ini ada nih nilai GCR-nya gitu loh. Maksud saya seperti itu. Baik Pak, nanti ketua kelas yang ngomong ke Bapak hari apa jadinya Pak? Iya, silakan. Mau PIC-nya juga boleh. Nah, yang penting teman-teman merasa nyaman dulu dalam mengerjakan nanti ya 20 soal pilihan ganda aja. Cukup sederhana. Cuman 20 soal pilihan ganda 25 menit. Saya butuh waktu sekitar 20 menit. Nah, mungkin 30 menit lah, 5 menit baru persiapan di depan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kuisnya itu nanti Bapak mendadak apa sebelum pertemuan sebelumnya dikasih tahu Pak? Misal minggu depan kuis gitu atau gimana Pak? Kuis yang mana nih? Kuis yang harusnya malam ini dikerjakan atau yang nanti-nanti? Kuis yang nanti-nanti Pak. Kalau ini kan diganti tugas Pak. Ya. Gitu, Pak. Kalau saya mending saya kasih tahu lah. Saya nggak saya tipenya nggak model gitu lah. Nanti saya kasih tahu Mas, Mbak, besok minggu depan mungkin kita ada semacam latihan lah gitu aja gitu. Nanti silakan dipelajari gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Makasih, sama-sama. Nanti informasinya lewat PIC semua ya teman-teman ya. Silakan kalau teman-teman nanti ada kendala atau mungkin ada semacam hal-hal unek-unek yang mau disampaikan terkait materi yang sebelumnya atau mungkin materi sesudah kita di pembelajaran ini, silakan disampaikan ke PIC. Nanti kita coba diskusi bersama melalui PIC atau mungkin kalau memang dibutuhkan nanti di GCR-nya kita buka ruang diskusi atau mungkin kalau memang perlu ya harus buka WAG ya, WhatsApp group ya nanti seperti itu. Bapak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Boleh. Ini kalau nggak salah kan saya udah download ya Pak PPT dari LMS, tapi beda sama yang Bapak di sini. Nah, kira-kira nanti LMS. Apa dikirim lagi slide-nya yang ini Pak? LMS siapa ya yang bikin ya? Itu memang udah ada Pak. Kayaknya sama Prodi Pak. Oh beda Mbak. Kita kemarin kalau tidak salah itu dari kami berempat tim dosen, kemudian ada satu Dusko kan di situ. Itu kesepakatannya sih sementara belum pakai LMS karena kita semua adalah dosen tamu, jadi kita harus adaptasi dulu. Nah mungkin kalau
materi LMS itu mungkin dari pihak kampus yang pengajarnya kan sebelum kami. Kebetulan kalau manajemen properti mungkin di kakak kelas teman-teman semua mungkin ada ya, pernah diajar. Tapi saya dan teman-teman yang lain itu waktu itu tidak masuk ke kelas reguler gitu. Kita masuknya ke kelas alih program seperti itu. Jadi mungkin LMS yang diterima oleh Mbak ya tadi ya, mungkin itu yang dari dosen yang dari pihak kampus ya, dari pihak kampus seperti itu. Mungkin ya, saya juga kurang tahu, tapi kita berempat belum pakai LMS, Mbak. Kita masih pakai slide seperti ini, pakai Zoom seperti ini. Oh iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, nanti materinya di GCR, link GCR sudah saya kirim ke PIC ya kalau nggak salah. Sudah, Pak. Sudah. Nanti silahkan di-download dari situ ya, Mbak, atau mungkin bisa dilihat dari situ. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, Mbak. Oke, pengenalan manajemen properti. Kalau di PS nih teman-teman kan ada 8 sub pembahasan ya. Yang pertama terkait dengan pengenalan manajemen properti, kemudian profesi dari manajer properti, apa sih yang dinamakan manajer properti, apa sih orangnya nih, kayak apa sih orangnya kan gitu. Yang ketiga adalah tujuan dari manajemen properti, yang keempat adalah kegiatan yang terkait dengan manajemen properti. Kemudian yang kelima, ruang lingkup manajemen properti. Ini hampir sama sih. Kegiatan dan ruang lingkup itu sebenarnya sama. Menurut saya sih di lapangan itu biasanya ya irisan yang hampir sama lah, mirip-mirip. Garisnya itu tipis lah, garisnya tipis. Kemudian adalah peran dari manajer properti seperti apa. Ketujuh adalah perkembangan profesi dari manajemen properti, terutama yang terkait di Indonesia, di negara kita seperti apa nanti. Dan yang terakhir adalah urgensinya apa sih kita belajar manajemen properti bagi seorang penilai, mungkin bagi teman-teman juga calon-calon menjadi penilai ya, penilai pajak nanti ke depannya seperti apa. Oke, yang pertama mungkin kalau pengenalan atau definisi mungkin saya anggap teman-teman nanti silahkan baca sendiri. Cuman yang jelas seperti ini teman-teman. Kalau bisa saya rangkumkan ke teman-teman ya, kalau ini berdasarkan dari sudut pandang saya ya selama ini, manajemen properti itu adalah ilmu yang dia adalah mengelola, kemudian dia juga menerima semacam pendelegasian wewenang untuk istilahnya mengelola suatu properti, baik itu properti yang bersifat residensial, komersial, industrial, ataupun yang special purpose property atau properti yang punya tujuan khusus. Itu izin ya. Pak, maaf Pak, materi yang di Google Classroom belum ada slide-nya Pak. Oh, belum ada slide-nya? Belum Pak, baru ada list materinya aja. Sebentar. Oke, saya kasihkan sekarang apa saya terangkan dulu atau enaknya gimana teman-teman? Saya ikut aja. Kami minta slide-nya dulu mungkin Pak. Jadi kalau nanti Bapaknya udah nge-slide, kami bisa masih baca. Gitu. Oke, coba saya lihat ya. Makasih Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebentar, saya cek dulu. Sudah saya buka nih, tapi nggak kelihatan ya. Oh, oke. Ya, mohon maaf, belum ini ya, belum keambil ya, benar. Sorry, maaf. Pak, makasih Pak. Nggak apa-apa Pak. Kalau kelas kemarin dia ini nih, sorry. Kalau di YouTube biasa dibilang human error, Pak. Enggak, kemarin kan kata dosku kan katanya copy aja kelas yang sebelumnya, kata dia gitu. Saja asal copy aja. Ternyata kalau kelas yang kemarin ada nih. Oke, coba nanti saya perbaiki GCR-nya nanti. Oke.
Kalau sekarang gimana teman-teman? Sudah? Atau masih belum? Coba izin dicek dulu Pak, sebentar. Nggak apa-apa. Udah Pak, udah ada. Oke. Makasih banyak Ya. Pak. Ya sama-sama. Saya terima kasih masukannya. Kita saling sharing lah. Tambahan Pak, yang modul-modul yang di R1, R2, R3 itu juga belum ke-upload Pak. Oh baru baru ini aja ya, berarti rumahnya aja ya? Iya Pak. Oke. Nanti habis ini ya, habis gimana? Udah Atau di-share lewat WA kayaknya. ya kalau memang lewat WA sudah saya Yang dari kelas kelas belum. Tapi coba nanti saya habis ini ya, habis kelas ini selesai coba nanti saya. Tapi ini ada nih di tempat saya ada nih. R1 PDF. Oh, R2 nggak ada ya. Oke, R2, R4. Yang ada cuma R1 ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Paham. Oke, nantilah setelah kelas ini saya coba perbaiki lagi. Berarti ada kendala kalau cuma copy aja dari kemarin. Oke, terima kasih. Oke, terkait manajemen properti tadi seperti yang saya bilang, intinya seperti ini teman-teman. Jadi saya sering saya selalu gampangannya memberikan pemahaman ke teman-teman itu daripada teori itu gini aja. Jadi ada suatu properti, baik itu bentuknya properti residensial, kemudian properti komersial, kemudian ada properti industrial dan properti tujuan tertentu ya. Itu yang diberikan semacam pendelegasian wewenang lah dari owner kepada satu orang atau mungkin satu katakanlah badan usaha, entah itu bentuknya CV atau PT. Dia nanti bertugas untuk mengelola apa yang terkait dengan properti tersebut. Pengelolaan itu meliputi dari yang pertama adalah pemasaran, kemudian kontrak, kemudian pengelolaan teknologi, perizinan, kemudian terkait dengan laporan keuangannya seperti apa, penagihan terkait dengan sewanya seperti apa, kemudian menangani komplain dari tenan itu nanti seperti apa, kemudian yang terkait dengan kebersihan, fasilitas, kemudian ya banyak lah nanti saya coba jelaskan sambil berjalannya dengan waktu. Itu si satu orang tersebut yang nanti disebut sebagai manajer properti atau mungkin pemimpin dari CV atau PT tadi, yang badan tadi yang bisa diberikan dan pendelegasian wewenang itu bisa kita anggap sebagai manajer properti. Itu nanti dia akan memberi semampunya dia mempertahankan nilai dari properti tersebut, tetapi juga menghasilkan profit yang menguntungkan bagi si owner. Jadi dalam pengenalan dalam manajemen properti itu intinya tuh hanya itu teman-teman. Jadi gimana caranya si owner ini hanya duduk manis, dia terima laporan, dia terima report atau laporan, baik itu report terkait dengan gimana sih properti saya, berapa sih value dari properti saya, posisi keuangannya seperti apa. Dia hanya duduk manis saja. Yang mengelola semua yang capek itu dari A sampai Z-nya itu nanti adalah si manajer properti. Seperti itu teman-teman. Intinya sih seperti itu. Nah, di kita di Indonesia itu profesi ini masih jarang sekali. Jadi paling hanya ada di kota besar lah profesi ini. Itu pun di kota besar juga enggak semua properti yang saya sebutkan tadi, misal residensial, kemudian ada industrial, komersial, dan tujuan lain itu menggunakan jasa manajemen properti atau manajer properti.
Nah, perlu teman-teman ketahui nanti di manajemen properti ini ada yang namanya manajemen properti yang dia internal maupun eksternal. Kalau internal itu berarti manajemen propertinya atau manajer propertinya itu adalah bagian dari satu kesatuan dari si owner. Nanti biasanya dia dibikin semacam PT atau CV tersendiri yang mungkin ya katakanlah biasanya sih dianggap seperti anak usaha, anak perusahaan. Tapi kalau yang eksternal, manajemen properti atau manajer properti yang eksternal, dia nanti terlepas dari si owner. Jadi memang profesional murni di bidangnya dan nanti ada kontrak-kontrak yang istilahnya yang ya harus disepakati lah, yang memang dibikin secara profesional lah kontraknya seperti itu. Itu kalau untuk pengenalan ke teman-teman nih, apa sih yang namanya dengan manajemen properti. Nah, kemudian terkait dengan slide ini, slide tentang pengenalan dan definisi ini sebenarnya adalah hal-hal yang mendasari manajemen properti itu mulai berkembang di Indonesia itu kenapa sih? Yang menyebabkan manajemen properti kok mulai berkembang di Indonesia itu adalah ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah terkait dengan globalisasi dunia, kemudian dengan tata ekonomi baru Indonesia, dan bisnis properti yang semakin berkembang. Memang yang pertama itu globalisasi dunia kita tidak bisa pungkiri ya. Sekarang dengan informasi yang sedemikian terbuka, bebas, cepat, kemudian juga istilahnya ya alih-alih teknologi, kemudian aliran uang itu kan cepat banget ya teman-teman. Nah itu mau nggak mau kan menuntut profesi-profesi yang dulunya di Indonesia itu mungkin tidak terlihat, karena sudah istilahnya di luaran sana mungkin profesi-profesi tersebut sudah lazim digunakan ya, mau nggak mau ketika ada era globalisasi seperti ini kita harus membuka dengan keran investasi asing kan. Mau nggak mau pakem atau istilahnya tren yang dipakai mereka pun harus kita terima gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tata ekonomi baru Indonesia sama. Kita kan sudah tahu kan ada sistem ekonomi pasar bebas Asia, kemudian nanti di 2022 kita ekonomi MEA 2000 kemarin apa ya, saya agak lupa itu. Masyarakat ekonomi Asia itu. Mau nggak mau memang kita harus menerima itu investasi asing. Nah, investasi asing kan namanya dia dari luar negeri sana, dari negaranya sana, mungkin negara-negara yang boleh dikatakan negara maju, itu kan sudah familiar ya terkait dengan profesi ini ya. Mau nggak mau kita lah harus mulai membiasakan mengenal apa sih namanya manajemen properti ini, apa sih manajer properti ini. Karena kan investasi kan asing dari luar cukup banyak ya ke Indonesia. Dan investasi properti kalau di negara berkembang seperti Indonesia ini, untuk pengetahuan teman-teman, lebih baik itu kita tuh tidak membeli langsung ya. Jadi misalnya teman-teman nanti teman-teman di kelas ini ada investor dari asing kemudian mau investasi di Indonesia, kita lihat dulu kalau Indonesia rating kan biasanya kalau negara kan ada rating, pernah dengar ada rating kayak ini enggak teman-teman? Ada A Amin, kemudian BB plus, biasanya dari Moody's, dari apa sih kayak peringkat utang lah seperti itu. Nah itu kan sebenarnya itu ya di samping untuk menggambarkan peringkat utang kita, dia juga menggambarkan potensi bagaimana sih nanti kalau kita menaruh uang di negara tersebut. Nah dalam konteks ini adalah kalau misal investornya asing, berani nggak sih saya beli properti di Indonesia, kemudian saya kelola sendiri, atau mungkin lebih baik saya kelolakan ke orang lain yang lebih jago, yang lebih memahami kontur dan budayanya Indonesia seperti apa, saya tinggal duduk manis di negara saya sendiri, laporannya, reportnya udah dibikin oleh yang manajer atau manajemen properti di sana atau yang orang ahli di Indonesianya seperti itu. Kemudian bisnis properti yang semakin berkembang, ya memang benar. Sekarang ini memang teknologi properti, kemudian bisnis properti juga cukup masif. Agak tersendat karena pandemi ini ya teman-teman ya. Tapi
kalau nggak ada pandemi memang luar biasa ini bisnisnya, memang sangat-sangat powerful sekali, sangat-sangat istilahnya cepat berkembang lah, karena memang tuntutan akan properti ini sangat banyak, karena semakin bertambahnya jumlah masyarakat, mau nggak mau kebutuhan akan properti juga bertambah. Oke, untuk pengertian mungkin silahkan teman-teman nanti mungkin baca-baca sendiri ya. Saya langsung aja coba yang poin-poinnya utamanya, poin-poin aja. Kalau terkait ini teman-teman sudah dijelaskan kan? Saya sudah pernah mendapatkan penjelasannya terkait skema penggolongan properti? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah paham Sudah, semua Pak. kan? Nggak usah saya jelaskan ya. Insya Allah udah paham, Pak. Oke, siap. Oke, nah ini adalah nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya itu adalah kita akan belajar terkait dengan manajemen properti di sektor perumahan, kemudian di komersial, di industri, dan di khusus. Kalau di kelas sebelumnya saya mengajar di kelas alih program, nanti terkait dengan materi-materi ini saya coba apa ya istilahnya, berikan teman-teman itu kebebasan. Bagaimana sih jika Anda itu sebagai seorang manajer properti dalam misal katakanlah dapat case perumahan, kemudian dapat case komersil, dapat case industri, dapat case khusus. Jadi mereka nanti melakukan paparan, kemudian saya coba memberikan masukan, kemudian nilai lebih dari paparannya teman-teman seperti ini, nilai minusnya seperti ini, seperti itu. Nanti kalau itu kelas alih program, tapi kalau ini kelas reguler nanti kita coba diskusikan dengan dosen yang lain materi pas nanti di berikut-berikutnya terkait sektor-sektor ini nanti seperti apa. Ini ya teman-teman ya, nanti kemudian ini mungkin bisa dibaca sendiri, Nah, gini. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan profesi manajer properti. Manajer properti adalah orang yang mengelola atau mengendalikan operasional sebuah gedung atau bangunan. Saya berikan contoh sederhana, itu mungkin agak bisa memberi gambaran lah ke teman-teman. Apa sih sebenarnya? Teman-teman di sini pernah ngekos nggak? Pernah, Pak. Pernah ngekos. Nah, kalau pernah ngekos, kalau yang teman-teman dikendalikan kosnya langsung dikendalikan oleh bapak ibu kosnya, mungkin tidak merasakan. Tapi kalau teman-teman yang kos-kosannya dikendalikan oleh misal yang teman-teman sering panggil penjaga kos. Nah, penjaga kos itu secara tidak langsung adalah contoh dari manajer properti yang paling sederhana. Kalau tidak percaya teman-teman kan, dia kan kalau dari segi pemasaran ya, dia simpel sebenarnya. Dia cuma tulisan ada kamar, ada kontrakan, kamar kosong kan gitu kan biasanya. Itu dari sisi pemasarannya. Kemudian dari sisi penagihannya juga biasalah, teman-teman pasti kan bayarnya ke penjaga kos, katakanlah seperti itu. Mungkin dari kalau teman-teman mengalami komplain, Pak, apa yang ke penjaga kosnya kan ini alirannya mati atau listriknya, lampunya mati, tolong diperbaiki kan seperti itu. Itulah contoh sederhana dari manajer properti. Jadi kalau teman-teman pernah ngekos, kemudian pernah di kosannya itu ada penjaga kosnya, itulah dia paling sederhana. Kalau teman perhatikan kan kalau teman-teman bayar juga paling kan dikasih kwitansinya kan ke penjaga kos kan, nggak dari ibu kosnya. Biasanya seperti itu. Kalau misal yang punya kos-kosannya jauh lah seperti itu. Biasanya yang ngasih kwitansinya itu contoh sederhananya seperti itu. Sudah mulai memahami? Nah, nanti kalau yang kompleksnya itulah namanya manajer properti. Jadi dia memang ahli di bidangnya, dan kalau teman-teman nanti menjadi seorang manajer properti, kalau memang tidak bisa menangani suatu kasus ya, katakanlah dalam artian ada kasus valuasi terkait penilaian gitu loh. Kalau teman-teman ini posisinya sebagai manajer properti dan tidak bisa menangani suatu kasus atau suatu case, silahkan teman-teman untuk meng-hire profesional di bidangnya. Itu tidak dilarang kalau di dunia manajemen properti. Karena di sini bagaimana caranya itu memperoleh hasil yang maksimal, kemudian hasilnya juga istilahnya berapa dipertanggungjawabkan.
Saya lanjutkan ya teman-teman. Pekerjaan seorang manajer properti itu beragam, mulai dari negosiasi soal pengisian gedung, ya ini pengisian gedung, pengisian properti maupun mau properti yang paling sederhana tadi saya bilang kos-kosan. Ini intinya pengisian gedung ini kalau bahasa sederhananya itu adalah marketing ya teman-teman ya. Pemasarannya seperti apa. Kemudian tagihan bulanan, tata ruang dan tata lampu, iklan, promosi, mengurus satpam. Nah, ini adalah sisi keamanannya ya. Sisi keamanannya seperti apa, kemudian pekerjaan besar dan kecil menyatu dalam satu kamar dan satu kepala yang bernama adalah manajer properti. Sampai sini sudah ada gambaran tentang apa itu manajemen properti, kemudian manajer properti? Sudah, Pak. Sudah ya? Gampang kan? Materinya gampang kan? Kalau dari sejauh ini masih, Pak. Gampang, Pak. Nggak tahu kalau materi beneran. Gak apa-apa. Saya coba selalu setiap beberapa sub pembahasan saya coba sampaikan ke teman-teman jadi biar teman-teman memahami gitu. Oke, yang berikutnya adalah tujuan dari manajemen properti. Ada 4 di sini, yaitu mewakili kepentingan pemilik, memelihara fisik bangunan, mengelola investasi, dan yang keempat adalah mengelola dan melaksanakan kegiatan aspek lingkungan properti agar mencapai hasil yang optimal secara efisiensi dan ekonomis. Ya. Yang pertama, wakili kepentingan pemilik. Jelas di sini. Jadi apapun yang terkait dengan properti tersebut karena si manajer properti ini sudah diberikan pendelegasian wewenang ya dari owner, maka semua yang terkait dengan properti tersebut seolah-olah harus melalui dia. Jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misal teman-teman sebagai tenan ya, penyewa ya, entah itu di high risk building, kemudian di mall atau mungkin di kos-kosan seperti itu, teman-teman kan nanti hubungannya tidak terkoneksi langsung dengan owner, tetapi harus melalui dari si manajemen propertinya, manajer propertinya seperti itu. Nah, tujuannya adalah apa ya seperti ini. Jadi meningkatkan nilai kontrak, kemudian memperpanjang nilai kontrak dan memasarkan harga tingkat hunian 100%. Nah, salah satunya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara fisik bangunan. Ini pasti ya teman-teman. Kan yang namanya manajer properti kan sudah diberikan tanggung jawab ya, pendelegasian wewenang. Dia pasti bagaimana caranya dia menjaga nilai bangunannya itu agar selalu terjaga, minimal sejelek-jeleknya adalah sama dengan tahun sebelumnya atau mungkin bahkan meningkat di tiap-tiap tahun. Nanti pemeliharaan terkait dengan bangunan ini tidak hanya secara fisik ya, tapi secara non fisik juga. Jadi membangun semacam brand image yang kuat untuk menambah nilai dari bangunannya tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti sudah kalau dapat ilmu apa terkait penilaian sudah dapat ya teman-teman ya. Penilaian apa ya? Pengantar Pak, baru pengantar penilaian properti Pak. Oh, pengantar penilaian. Ya, nanti sebagai wawasan buat teman-teman nanti terkait dengan properti-properti yang komersial itu kalau ketika menilai kita tidak hanya menilai fisiknya saja. Nanti teman-teman juga diminta untuk menilai kewajarannya seberapa sih. Nah, kewajarannya itu ada 2 nilai yang harus teman-teman capture atau tangkap di sini, dan nilai fisiknya plus dengan nilai non fisiknya. Nilai non fisiknya itu yaitu tadi image, brand atau semacam apa ya stigma di masyarakat seperti apa sih. Kalau dia stigmanya apa brandnya atau image-nya kuat, mau nggak mau nilainya bertambah. Jadi berarti nilai fisik bangunan plus dari nilai brand atau image tersebut seperti itu. Nanti ketemulah nilai wajar dari bangunan komersial tersebut. Nah, disinilah manajemen properti atau manajer properti dia di samping harus memelihara fisik bangunan, kemudian dia juga harus menjaga brand atau image dari properti tersebut. Kemudian mengelola investasi, ya di sini adalah nanti ketika contoh sederhana seperti ini teman-teman. Ketika nanti properti tersebut, ketika manajer properti tersebut sudah mendapatkan ini ya semacam pendelegasian wewenang, namanya biasanya kalau saya lihat ya pengalaman saya sih lihat itu owner yang memiliki properti tersebut kan biasanya kan dia kan ini ya nggak terlalu butuh uang ya. Jadi biasanya memang reportnya kan tiap bulan. Tapi kan uang itu nggak diambil, biasanya ditaruh di semacam rekening khusus lah.
semacam rekening tampungan. Nah, kalau memang tiap bulannya itu tidak diambil, pada suatu masa tertentu, katakanlah 10 tahun atau 15 tahun semenjak pertama kali manajemen atau manajer properti itu mengelola properti tersebut, itu kan pasti sampai katakanlah cukup lah uangnya cukup menggiurkan kan. Nah, nanti si manajer atau manajer properti ini dia akan menawarkan ke owner ini loh Pak, Bu, kita sudah ada dapat dana sebesar ini dari apa istilahnya dari setoran para tenan, kemudian mungkin pemasukan dari yang lain-lain lah, sewa ATM atau mungkin sewa buat acara-acara tertentu lah seperti itu dari properti kita ini. Ini loh lumayan nilainya sudah lumayan. Nah, kira-kira mau diinvestasikan apa nih? Kalau memang mau diinvestasikan ke properti, nanti kita yang ngelola lagi seperti itu. Nah, itulah manajemen properti nanti juga seperti itu. Dia semacam apa ya kayak hampir seperti manajer investasi lah. Tapi kalau manajer investasi kan mainnya kan ke ini ya apa uang-uang yang digital itu ya rata-rata entah saham entah apalah semacam efek atau mungkin forex seperti itu. Kalau ini kan dia mengelola investasinya dalam bentuk properti seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola dan melaksanakan kegiatan aspek lingkungan properti agar mencapai hasil yang optimal secara efisien dan ekonomis. Ya, di sini adalah haze and base use-nya seperti apa, kemudian menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Mau nggak mau nanti kalau teman-teman jadi seorang manajer properti, suka nggak suka, mau nggak mau minimal 1 tahun sekali itu harus mengadakan CSR seperti itu. Karena kan itu kan bagian dari pengelolaan lingkungan sekitar properti yang optimal. Oke, yang berikutnya ini mungkin contoh. Nah, ini adalah kegiatan dari manajemen properti. Di sini ada kegiatannya, salah satu kegiatannya aja ya teman-teman. Kalau aslinya sih banyak, cuman ini mungkin sama Dusko cuman diberikan yang poin-poin pentingnya aja. Di sini ada yang bersama yaitu mempersiapkan dan membuat kontrak manajemen. Nah, ini kontrak manajemen ini apa? Ini adalah kontrak manajemen antara manajer properti dengan tenannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyusun dan rencana pengambil alihan manajemen dari sebuah properti. Ya, ini jika di properti tersebut itu sudah ada manajemen properti atau manajer properti. Tapi entah karena suatu hal apa, ya entah sebab apa, owner itu memutuskan si manajer properti yang lama itu resign lah, dipecat lah katakan seperti itu. Nah, sebagai manajer properti yang baru atau manajemen properti yang baru, kita harus mengambil suatu rencana atau langkah-langkah pengambil alihan yang smooth dari manajemen properti yang lama seperti apa. Jadi biar tidak terjadi lack of kekuasaan lah seperti itulah. Itu harus dilakukan dengan baik lah. Proses pengambil alihan dari manajemen properti yang lama ke manajemen properti yang baru. Biar nggak kisruh lah intinya, mungkin seperti itu. Nanti kan ada yang bilang, Pak saya udah bayar nih angsuran saya ke mana, ke rekeningnya yang lama, masa saya ditagih lagi di yang rekening yang baru. Nah seperti itu contohnya. Jadi harus ada komunikasi yang baik terkait dengan rencana pengambil alihan ini supaya smooth. Jadi tenan juga merasa tidak terganggu, tidak ada protes nanti di kemudian hari. Kemudian adalah memelihara dan mengelola bangunan. Ya, ini memang salah satu kegiatan utama dari manajemen properti. Bagaimana caranya mempertahankan nilai bangunan, syukur-syukur meningkatkan nilai bangunannya tersebut dengan cara seperti apa? Ya mungkin mempercantik fisik bangunan atau mungkin memperkuat brand atau image dari bangunan tersebut. Yang berikutnya adalah melakukan pemasaran dan negosiasi harga sewa. Ya, di sini adalah salah satu dari kegiatan manajemen properti yang paling utama menurut saya. Karena mau gimana pun kalau memang marketingnya atau pemasarannya dan negosiasi kontraknya itu jelek, ruangan tetap kosong, itu adalah suatu hal yang paling merugikan tuh bagi seorang manajer properti. Kunci utama sebenarnya terkait di pemasarannya. Bagaimana dia bisa meng-hire atau menggait lah tenan-tenan agar mau tinggal atau tinggal di properti yang dia kelola, kemudian bukan hanya mungkin 1-2 bulan, kalau bisa langsung dia oke Pak, saya karena Bapak istilahnya penawarannya cukup bagus dari pihak Bapak,
kita sewa sekitar 5 tahun lah, nanti kita bisa opsi perpanjang lagi 5 tahun berikutnya. Itu yang paling utama lah menurut saya dari kegiatan manajemen properti seperti itu. Kemudian mengatur sistem penagihan dan pengelolaan uang sewa. Ya, di sini nanti dia manajer properti itu mengatur tentang sistem penagihannya seperti apa, kemudian nanti mau manual atau mau pakai rekening atau mau pakai virtual account, silahkan, nanti tergantung dari manajer propertinya seperti apa. Kemudian nanti ada deposit ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu perhatikan kalau properti tersebut ada manajemen properti atau ada manajer propertinya, itu biasanya mengenal istilah deposit. Minimal biasanya 3 bulan biasanya. Karena untuk apa? Itu untuk mencegah kalau tenan itu melarikan diri. Jadi memang sebenarnya tenan bisa dicegah ya, Pak, bisa dikejar lah pakai urusan perdata ya. Tapi kan itu membutuhkan waktu dan itu menyita inilah pikiran energi seorang manajer properti. Langkah paling aman sebenarnya dilakukan dengan deposit itu sekitar biasanya sih 3 bulan lah. Tergantung perjanjiannya seperti apa. Itu tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk supaya tenan itu tidak semaunya tahu-tahu bulan berikutnya tahu-tahu udah pindahan, malamnya udah ketika kita lengah sebagai manajer properti lengah, malamnya itu mereka udah beres-beres kabur atau mungkin bahkan nggak diberes-beresin langsung kabur gitu aja. Nah, itulah fungsi dari deposit biasanya seperti itu. Kemudian mengatur sistem administrasi dan keuangan, ya ini terkait dengan pelaporannya, pembuatan laporan keuangannya seperti apa, kemudian pelaporannya nanti ke owner ya, nanti ada laporan. Biasanya owner itu minta laporan itu kalau keuangan itu tiap bulan. Ada juga yang minta laporan administrasinya tiap bulan, ada yang per 3 bulan. Tapi rata-rata kalau terkait keuangan dia pasti mintanya setiap bulan dia. Kemudian adalah manajemen sistem informasi. Ya, ini adalah sistem informasi terkait dengan bagaimana cara penyampaiannya nanti ke tenan. Jadi kan nggak mungkin kan kalau tenannya sibuk, kemudian apa ya istilahnya tenan-tenan yang perusahaan-perusahaan terkenal itu kalau di gedung-gedung di high-rise building itu seperti itu kan nggak mungkin kan kita istilahnya ngobrol bareng, Pak, kita harus ngobrol masalah ini. Biasanya kan dibikin suatu sistem komunikasi lah, misal apalah semacam jaringan IT-nya dibikin kalau ada komplain atau misal ada meeting cukup pakai semacam virtual Zoom seperti ini atau seperti apalah, itu memang harus dibikin oleh si manajemen properti. Oke, ini adalah ruang lingkup dari manajemen properti, yaitu bagaimana mengelola properti sebagai suatu investasi, sama seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu adalah bagaimana sih mempertahankan nilai dari suatu properti atau mungkin bisa meningkatkan dari nilai properti tersebut sehingga nanti ujung-ujungnya adalah investasi properti tersebut meningkat. Kemudian adalah mengelola properti sebagai bisnis usaha, ya memang karena kan namanya properti yang menggunakan manajer properti itu pasti konsepnya adalah konsep bisnis ya. Konsepnya adalah konsep mencari gain, keuntungan. Jadi ya memang seperti itu mengelola properti sebagai bisnis usaha. Kemudian adalah memperhatikan efek pajak dan asuransi yang dapat timbul dalam pengelolaan properti. Ya ini kan biasalah pajak yang dengan properti kan pasti selalu ada. Kemudian pajak yang terkait dengan aktivitas kegiatan yang terkait dengan properti tersebut juga pasti ada, kemudian terkait dengan asuransinya juga pasti ada seperti itu. Nah, mungkin tambahan sedikit bagi saya buat mungkin saya kurang tahu apakah teman-teman sudah pernah dapat informasi ini. Jadi kalau saya sih perhatikan teman-teman ya, ada beberapa perusahaan itu dia lebih suka menanamkan semacam keuntungannya itu dalam bentuk properti. Entah dia membeli gedung, entah dia membeli membeli apartemen, bukan sewa ya, sorry. Membeli apartemen atau membeli gedung. Tujuannya buat apa? Ini hanya untuk menambah wawasan teman-teman ya, tapi masih terkait dengan manajemen properti juga. Rata-rata perusahaan-perusahaan yang berkelas ya, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, mungkin di dunia, itu rata-rata seperti itu. Dia shifting keuntungannya, dia bikin properti. Itu tujuannya buat apa sih teman-teman? Itu tujuannya adalah untuk mengurangi
keuntungan yang harus kena pajak. Jadi biasanya kalau sudah dialirkan ke properti kan, pajak properti kan umumnya lebih kecil dibanding pajak yang badannya ya. Baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia itu ternyata sama seperti itu. Jadi memang konteksnya kenapa kalau teman-teman perhatikan banyak perusahaan-perusahaan besar membangun apartemen, kemudian membangun gedung-gedung high building itu ternyata begitu. Mereka keuntungan yang harusnya kena pajak badan itu mereka shifting, mereka geser ke properti seperti ini. Nanti pengelolaan propertinya itu bisa internal dia dalam bentuk anak perusahaan atau mungkin eksternal yang memang kita menyewa secara profesional murni seperti itu. Kemudian ini nanti mungkin ada hitungan sedikit tapi gampang lah teman-teman. Kalau penghitungan IRR NPV kan sudah dijelaskan kan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah lah, ini mudah kok teman-teman. Oke, ini peranan dari manajemen properti. Manajemen properti ada sebagai bagian dari aktivitas manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan properti. Ya, sama lah sih seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Merupakan yang penting agar fungsi dan tujuan dari properti tersebut sesuai dengan rencana. Ya, HSP and base use-nya apa dulu, kemudian nanti baru dikelola oleh si manajemen properti. Manajer properti juga bisa ini ya teman-teman, dia juga bisa memberikan masukan ya ke owner ya. Ketika misal katakanlah teman-teman jadi seorang manajer properti, kemudian ketika diberikan kontrak katakanlah mandat dari owner, teman-teman kalau melihat, oh Pak ini highs and base use-nya bukan seperti ini, ikan apa gitu, mungkin apa dirubah sedikit fisiknya atau mungkin paling ekstrim harus dihancurkan semua nanti di rebuilding baru seperti itu. Itu teman-teman manajer properti atau manajemen properti punya ini loh, punya kewenangan seperti itu loh. Jadi kan mereka kan fungsinya kan tujuannya itu sebenarnya satu kan, gimana caranya mempertahankan nilai properti atau mungkin meningkatkan dan mendapatkan keuntungan untuk si ownernya seperti itu. Kalau memang dari pengamatan awalnya ketika mereka mendapatkan kontrak, Pak ini kalau kita terusin ini tidak sesuai highs and base use, ini sama aja rugi. Kalau memang sama aja rugi saya mending mundur kan gitu Pak teman-teman. Kalau memang Anda masih mempercayakan properti itu kepada saya, ya udah saya inginnya highs and base use-nya ada seperti ini. Mau nggak mau mungkin ada ya mungkin bukan pemeliharaan ya, mungkin ada perubahan sedikit lah Pak, atau mungkin perubahan paling ekstrim ya perubahan total seperti itu. Nanti si manajemen properti itu nanti berkomunikasi dengan ownernya itu hitung-hitungannya nanti seperti apa, kalau mau dirombak total atau mungkin dirombak sebagian atau mungkin dirombak sebagian kecil atau mungkin apalah, yang penting highs and base use-nya tercapai dulu, baru setelah highs and base use-nya tercapai baru mulai masuk ke tahap pemasaran, kemudian nanti mulai tenan masuk, kemudian masuk ke pelayanan dan sebagainya lah, seperti itulah. Alurnya sih seperti itu teman-teman. Jadi pastikan dulu kalau teman-teman nanti jadi seorang manajer properti yang mau di handle ini and base use dulu nggak sih? Terutama nanti legalnya ya teman-teman, itu harus diperhatikan dulu ya. Legal itu paling penting. Kalau and base use-nya sudah masuk tapi legalnya masih bermasalah, mendingan saya sarankan teman-teman mundur dari job itu. Misalkan ditawari mau menghandle suatu properti khusus, bukan properti khusus, suatu properti lah dari seorang owner seperti itu. Karena nanti percuma kalau highs and base use-nya sudah masuk, tenan sudah masuk, kemudian sudah beroperasi, tahu-tahu legalnya bermasalah, wah itu repot. Itu nanti bisa-bisa itu nanti ribut, itu bisa-bisa nanti mungkin tenannya juga bingung nih gimana nih Pak, saya status saya tinggal ini seperti apa gitu loh, karena ada dua kepemilikan mungkin seperti itu atau bagaimana gitu. Itulah mungkin informasi buat teman-teman. Kemudian manajemen properti sendiri adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan properti secara tepat dengan maksud agar dapat memelihara kondisi properti sesuai spesifikasi sehingga fungsi dari properti itu dapat dipertahankan. Ya, ini and base use ambil bagaimana mestinya atau bahkan ditingkatkan. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Ini mungkin bisa dibaca-baca sendiri ya teman-teman yang ya seperti ini nih. Pak, izin Pak. Ya, silakan Mas. Apakah sudah melakukan administrasi di portal? Karena takutnya nanti ditutup Pak. Oh iya, benar.
administrasi di portal itu apa Mas? Kayak apa itu biasanya? Ngisi portal itu aja kan? Yang ngisi portal yang ngumpulin bukti pembelajaran dulu Pak. Oh Iya, sudah. Saya sekarang pengalaman saya selalu reminder 30 menit setelah kelas terbuka. Ya, terima kasih sudah diingatkan Mas. Karena dulu pernah pengalaman ya. Dulu pernah pengalaman tuh saya 1 kali itu saya mau nggak mau saya harus manual. Nah, sekarang kalau nggak salah kan tidak boleh manual ya. Terima kasih Mas sudah diingatkan. Oke, ini ada yang mau izin koneksi. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai mana tadi? Nah, nanti terkait dengan aspek investasi ini rumus yang sederhana ya, teman-teman. Ini mungkin kalau pengalaman kemarin di kelas alih program ini terkait rumus ini keluar di UTS susulan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya UTS soal susulan ya. Susulan itu berarti ketika teman-teman nggak bisa hadir di jadwal yang utama, teman-teman nanti kan ada susulan. Nah, ini kalau salah keluar nih di UTS susulan. Jadi contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Kalau saya jelasin rumus kan teman-teman pasti masih bingung lah. Kalau saya kasih coba gambar soalnya itu kalau nggak salah, itu misal ada suatu properti dia pemasukannya sekitar katakanlah 7 juta per bulan, kemudian ada pengeluarannya untuk operasionalnya itu 2 juta per bulan. Mau nggak mau kan berarti NOI-nya kan ketahuan itu, berarti kan gross income-nya ini 7 juta kalikan 12 dulu kan, dikurangi dengan 2 juta dikalikan 12, nah ketemulah NOI. Nanti NOI itu nanti di soal itu biasanya diketahui kira-kira harga pasar di sekitar itu adalah katakanlah 1 miliar, kemudian harga suku bunga yang berlaku 5%. Nah, nanti teman-teman diminta masih ini enggak sih, apakah bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan lagi tarifnya, atau mungkin teman-teman nanti diberikan opsi, apakah nilai dari tarifnya itu sudah katakanlah wajar, atau mungkin nilai tarif yang sudah dikenakan ke teman-teman tadi ke properti tersebut apakah terlalu ketinggian. Nanti kan nilainya kan ketahuan di sini teman-teman, katakanlah 7 kalikan 12 nanti dikurangi berapa tadi, 2 kali 12 ketemulah NOI nanti dibagi 5% kan, ketemulah nilai value-nya. Lah nilai value nanti kan dibandingkan dengan 1 miliar tadi kan. Kalau nilai value-nya ini lebih rendah dibanding 1 miliar tadi, berarti teman-teman nanti menjawabnya, nilai dari sewa mungkin katakanlah kos-kosan mungkin, atau mungkin ruang kantor atau ruang usaha di mall itu masih bisa dinaikkan lagi. Nah, kira-kira nanti kalau memang teman-teman mau jawab lanjutnya ya, masih bisa dinaikkan lagi, katakanlah dijawab berikutnya, dinaikkan sampai katakanlah 10 juta per bulan atau mungkin 12 juta per bulan, supaya value yang dihasilkan nanti dia sama atau mungkin lebih tinggi dibanding yang 1 miliar tadi ya teman-teman. Nanti kalau misal ada contoh soalnya lah, nanti saya berikan, coba nanti saya sharing ke PIC-nya nanti coba. Tapi biasanya seperti itu, soalnya seperti itu sih. Jadi ini perhitungan sederhana aja sih sebenarnya teman-teman. Oke, nah ini nanti kalau udah ini nanti di pertemuan berikutnya lah. Kalau nggak salah ini ada yang mulai agak banyak hitungannya ya, seperti terkait dengan investasi, rentable area, nanti adalah di pertemuan ketiga atau keempat kalau nggak salah itu ada nanti terkait ini ya, penjabaran yang lebih detail dari ini. Jadi kalau
Nggak apa-apa ya? Mau tutup nggak apa-apa nih? Ada tambahan waktu kan masih ada? Teman-teman nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Jadi terkait ini nanti teman-teman kan kayak dihadapkan pada kondisi suatu properti komersil biasanya. Entah itu gedung pertemuan, entah itu kantor, entah itu mall. Nanti di sini ada di soal itu biasanya nggak diketahui jelas seperti ini ya. Jadi teman-teman disuruh menghitung nih, misal katakanlah RAB untuk pembangunan atau mungkin investasinya seperti apa, nilai rupiahnya, kemudian sudah diketahui ya. Nah, di sini ada rentable area lah. Ini kalau ini kan gampang ya, cuman total rentable area. Nanti kalau di pertemuan keempat mungkin ketemu lah, kalau nggak salah pertemuan 3 atau keempat itu ada. Ini nanti dijabarkan tuh lantai 1, lantai 2, sampai lantai berapa. Kemudian kalau misal dia ada basement 1, 2, 3, 4. Nah, rentable area itu adalah apa ya, semacam space area yang bisa disewakan gitu, yang bisa menghasilkan uang. Sebentar teman-teman, saya ambil charger laptop dulu. Kalau dalam konteks ini kan mudah ya teman-teman. Ditulisnya cuma total rentable area, nah, itu gampang itu. Kalau satu lantai katakanlah grossnya 100 meter, kemudian 100 meter itu ternyata 100 meter persegi ya. Ternyata yang 10 meter persegi dipakai untuk toilet, kemudian ya kayak kamar kos-kosan teman-teman lah. Katakanlah teman-teman ada kamar mandi dalam kan. Kamar mandi dalamnya kita coba kurangi. Kemudian mungkin ada balkon, mesin ya balkonnya juga kita kurangi kan, ketemu net areanya berapa. Seperti itu sih teman-teman. Kalau di soal ujian nanti keluar. Ini biasanya keluar di soal ujian yang utama biasanya. Itu nanti kalau bisa saya kasih contoh gambaran ke teman-teman, itu misal satu kantor, yaitu nanti soalnya minimal 10 lantai lah biasanya, nanti ada basementnya juga. Itu biasanya satu lantai kantor, katakanlah kalau teman-teman perhatikan kalau di kantor kan ada lift, kemudian ada pantry kan, ruang gudang, kemudian ada ruang untuk damkar tuh apa sih, pipa-pipa damkar, kemudian ada ruang server AC. Jadi kalau teman-teman perhatikan di gedung-gedung perkantoran itu satu lantai itu enggak utuh satu lantai kita bisa sewa semua ya teman-teman. Itu pasti ada inilah. Nah, udah habis. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kalau di perkantoran, di gedung Harris Building terutama, yang paling jelas terlihat lah, itu satu lantai itu nggak mungkin teman-teman sewa semua. Jadi teman-teman pasti terkurangi oleh lift, tangga darurat, kemudian pantry itu semacam dapur lah, kemudian gudang, kemudian ruang untuk setting AC, kemudian ruang untuk pipa-pipa pemadam kebakaran, itu pokoknya untuk keamanan kebakaran, kemudian ada toilet, dan yang terakhir adalah akses jalan. Nah itu nanti di soal seperti itu. Jadi tiap lantai itu kita coba, tim dosen itu coba, kalau kemarin di kelas alih program kita coba soal itu sedemikian nyata gitu loh. Jadi apa ya, nggak simpel gitu loh kita, karena mungkin teman-teman alih program kan sudah pernah beberapa bekerja di kantor KPP yang KPP-nya itu mau nggak mau harus Harris Building atau kantor bersama. Jadi kita coba soalnya itu sedetail mungkin, senyata mungkin lah dengan kondisinya di lapangan seperti apa. Jadi soal itu bisa 2 halaman kalau nggak salah. Seperti itulah terkait ini. Tapi nanti ini mungkin di pertemuan 3 dan 4 lah lebih detailnya kita bahas di sini. Kemudian apa nih habis ini? Oh, ini nih. Perkembangan profesi manajemen properti. Nah, kalau di Indonesia perkembangan manajemen properti di Indonesia itu
akhir-akhir ini cukup bagus, cuman karena ada pandemi, ya semualah kalau ada pandemi ini kan kita suka nggak suka mau nggak mau ya semua sektor industri terhantam lah kecuali sektor kesehatan kan, kesehatan sama ya apa itu apa sih jual beli online kemudian sama virtual apa sih pembiayaan virtual semacam itu yang masih jalan lah, masih stabil seperti itu. Kalau yang lain tuh udah agak terpuruk lah seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu sebelum kena pandemi itu sudah mulai bagus tuh, ditunjukkan dengan kalau di Jakarta saya lihat itu banyak gedung-gedung bertingkat Harris Building itu yang sudah hampir sebagian besar menggunakan jasa manajer properti atau manajemen properti, baik itu internal mereka maupun eksternal yang memang profesional di bidangnya seperti itu. Nah, di sini pengelompokannya kalau di tampilan yang di slide yang terlihat di depan ini adalah kalau manajemen properti ini adalah yang paling kompleks, paling istilahnya paling cakupan kegiatannya paling luas lah. Kemudian kalau memang agak di bawahnya itu adalah manajemen gedung atau building management. Nah, building management ini bedanya sama property management tuh hanya satu. Dia di manajemen building management itu tidak ada pemasaran. Jadi kalau apa yang dikerjakan di building management atau manajemen gedung itu ada di properti kecuali satu. Di sini tidak ada unsur kegiatan pemasaran. Contohnya seperti kantor saya yaitu di Gedung Rajiman. Itu kan di Gedung Rajiman itu kan kantor bersama ya, teman-teman. Di situ ada Kanwil LTO, kemudian KPP LTO 1 2 3 4. Kemudian adalah KPP PMB, perusahaan masuk bursa, ada Kebayoran 1. Nah, di 7 kantor ini itu ada namanya building management. Nah, saya coba perhatiin tuh, apa sih bedanya sama manajemen properti? Oh, ternyata kalau di building management dia tidak ada pemasaran. Jadi dia tidak mencari tenan gitu loh. Itu yang membedakan. Paling membedakan itu. Nah, kemudian yang paling lebih spesifik lagi atau mungkin lebih kecil skopnya itu adalah manajemen fasilitas. Jadi dia adalah facility management. Facility management di sini adalah dia mengkhususkan saya nih mau khusus apa sih? Mau khusus keamanan atau khusus kebersihan atau khusus terkait taman dari gedung itu atau mungkin terkait apalah. Jadi dia sudah khusus lah ini ya. Spesifikasi case lah yang dia coba tangani lah seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman, silakan. Kayaknya cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Cukup jelas apa cukup blas? Cukup jelas, Pak. Oke, teman-teman. Jelas. Ya. Cukup jelas, Pak. Oke, teman-teman. Ini kalau terkait apa ya nama-nama asosiasi ini kalau di luar negeri banyak ya. Kalau di kita kan masih sedikit ya. Nanti mungkin teman-teman sudah baca sendiri lah. Kalau di Indonesia mungkin ada AMPRI, yaitu untuk profesionalnya. Kalau Laman, lembaga manajemen aset itu terkait dengan yang properti yang dikelola atau dikuasai oleh negara. Cuman kalau Laman sendiri ini sebenarnya konteks manajemen propertinya dia tidak secara spesifik sama dengan yang saya jelaskan tadi ya, karena Laman ini kan dia ini kan tugasnya kan mengelola aset negara. Aset negara itu kan ya namanya aset negara itu kan mau bentuknya properti, mau bentuknya apa ya fisik yang lain misal ya macam-macam lah, minimal ya paling kecil kalau di kantor kita kalau teman-teman perhatikan mungkin di kampus meja kursi kampus kan seperti itu kan ada nomor kodenya kan biasanya. Nah itulah itu nanti ujung-ujungnya larinya nanti ke lembaga ini, ke aset ini. Nah, lembaga aset ini fungsinya apa sih? Kalau simpelnya saya nggak tahu, mungkin teman-teman apakah sudah pernah ada dosen yang menyampaikan tentang
fungsi dari laman ini. Sebenarnya laman ini fungsinya apa sih? Dia mengelola aset negara itu. Fungsinya satu, teman-teman. Kalau aset negara kita bisa terrekod dengan baik atau mungkin tercapture dengan baik, itu kan nanti kita menghasilkan nilai aset berapa sih sebenarnya negara kita nih. Nilai negara kita ini sebenarnya punya aset banyak, katakanlah 1 juta aset. Nah, nilai rupiahnya itu berapa sih? Nah, itulah yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Dengan ketemu nilai itu, nanti ketika negara kita melakukan peminjaman uang atau peminjaman uang lah ke negara lain atau ke investor lain, entah itu bentuknya dalam bentuk sun atau mungkin dalam bentuk sukuk atau dalam bentuk ori, itu kan makanya saya kadang-kadang ya saya ini ya, mumpung kita bicara itu saya coba ngasih gambaran ke teman-teman. Nanti kalau teman-teman kalau ada berita sukuk, ori, sun, itu jangan bangga itu teman-teman. Itu tuh ngutang kita, negara kita tuh nyari utangan ya. Jadi aduh, jangan. Tapi kadang-kadang ditulis di wartawan itu kayaknya itu keren gitu loh. Sukuk kita laku segini, ori kita laku segini. Aduh itu ngutang itu teman-teman. Nanti yang nanggung kan teman-teman dari kita lah, dari DJP lah yang disuruh cari duit untuk nutup itunya. Nah, tambahan lah. Nah, nanti di lembaga manajemen aset laman itu kan nanti kan dia dapat angka kan nominalnya berapa sih nilai aset negara kita ini per tahun ini gitu. Nah, nanti tujuannya buat apa? Itu tuh nanti tujuannya ya mohon maaf kita kasar-kasaran aja. Itu untuk cari utangan kalau misalnya negara kita nggak mampu menutupi operasionalnya gitu loh. Jadi negara lain nanti melihat, oh, you mau ngutang berapa? Oh, ini. Memang kamu punya aset berapa? Itulah yang pertama kali ditanyakan oleh negara pemberi donor. Negara pembeli utang itu selalu menanyakan, you mau pinjam segini, asetmu berapa sih nilaimu, kok berani bener mau ngambil utangan seginian, seperti itu gampangannya. Nah, nanti itu nanti dikombin dengan itu tadi yang tadi saya pernah sampaikan di depan kan, kalau salah teman-teman pernah perhatiin nggak, peringkat negara kita ada yang kategori A, amin, apa yang dari Moody's atau dari apalah, Bloomberg apa-apa, biasanya kan negara kita diberi peringkat C- atau B- atau BB- apa biasanya. Coba nanti teman-teman baca sendirilah di artikel ekonomi. Nah, itu nanti dikombin dengan itu barulah ketemu nilai negara kita di mata negara-negara pemberi utangan. Nah, seperti itulah. Itu contoh sederhananya aja teman-teman. Tapi kalau contoh detailnya itu ribet panjang. Saya coba mengcapture fungsi dari laman ini seperti apa. Jadi laman ini sebenarnya ya boleh dikatakan ya hampir mirip lah dengan manajemen ada miripnya lah dengan manajemen properti. Cuman nggak full mirip banget karena dia fungsinya hanya untuk merekod aset aja sebenarnya. Seperti itu. Ya tambahan wawasan buat teman-teman nanti ya. Atau mungkin teman-teman udah tahu dari dosen-dosen yang lain, udah pernah dikasih gambaran seperti itu. Oke, yang terakhir sebelum saya akhiri adalah urgensi bagi penilai. Kalau urgensi bagi penilai saya coba tadi kemarin sudah saya coba sarikan ada 2 poin utama mungkin ya. Urgensi penilai itu, kenapa seorang penilai itu harus tahu tentang manajemen properti? Itu yang pertama itu terkait dengan HSN Basius-nya. Jadi kadang-kadang kan tadi saya bilang kan, manajemen properti itu ilmu yang banyak disiplin ilmu lah. Nanti ada tabel di belakang, paling belakang nanti sebelum kita tutup kelas. Nanti saya coba share ke teman-teman. Kalau tidak ahli di bidangnya, silakan meng-hire orang profesional. Nah, salah satunya adalah terkait dengan ilmu penilaian. Nah, seorang penilai ini urgensi istilahnya penting mempelajari manajemen properti karena kita harus tahu nih HSN Basius-nya dari properti ini seperti apa. Nanti kalau memang HSN Basius-nya seperti ini, kita memberi masukannya seperti ini, nanti silahkan mau dikembangkan properti itu tersebut, nanti arahnya mau kemana silahkan, itu tergantung dari manajemen. Yang jelas kita harus ini dulu menentukan HSN Basius-nya seperti apa. Yang kedua adalah terkait nanti dengan penilaian bisnis. Nah, ini di slide yang seperti ini. Di slide ini di mana ya? Nilai ekonomis. Sorry, maaf. Ini nih di sini nih.
Nah, ini adalah nanti terkait ini gampangannya adalah nanti di penilaian bisnis. Nanti teman-teman kalau memang sudah dapat ilmu penilaian bisnis nanti memahami. Jadi yang seperti tadi saya bilang di depan, nilai properti itu kalau sudah komersil atau mungkin katakanlah gampangannya sudah ada manajer propertinya, itu tidak nilai fisik bangunannya yang kita hitung. Itu pasti ada nilai plus non fisiknya. Nah, nilai non fisiknya itulah faktor non fisiknya itulah nanti yang tercapture di penilaian bisnis. Jadi nanti sebagai seorang penilai, kan level penilai kan ada 3 ya teman-teman kalau di dunia KJPP ya, di dunia kantor jasa penilai publik tuh properti, kemudian bisnis, kemudian yang paling tinggi adalah ATB, aset tak berwujud. Nah, nanti kalau di penilaian bisnis itu teman-teman itu harus memahami oh ini propertinya ini apa sih? Itu yang pertama. Yang kedua, propertinya ini kan dia komersil, dia menghasilkan returnnya tuh seperti apa pendapatannya. Mau nggak mau teman-teman harus capture nanti istilahnya laporan keuangannya seperti apa. Kemudian untuk menghitung proyeksi pendapatannya ke depan seperti apa, seperti itu. Kemudian asetnya seperti apa. Karena kan kalau properti komersial yang ada manajemen properti kan nggak mungkin kan pakai pembanding pasar kan. Karena kan tiap-tiap itu kan memiliki kekasan sendiri ya. Kalau fisik mungkin bisa di-compare kan teman-teman kalau sudah mendapatkan ilmu penilaian properti itu. Tapi kalau yang faktor non fisik inilah yang nggak bisa kita compare gitu loh Kak. Misal dari brand atau dari image atau dari mungkin apa ya istilahnya ya apa logo atau gimana itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada semacam apa ya istilahnya ilmu-ilmu ya yang terkait dengan penilaian ilmu-ilmu yang terkait dengan manajemen properti. Di sini ada marketing, kemudian ada economic analysis, kemudian property analysis, investment analysis, kemudian ada manajemen, legal, law, ya, dan valuation analysis. Yang terakhir adalah engineering atau teknologi. Nah, inilah kalau teman-teman nanti mau menjadi atau beralih menjadi seorang property manager property atau mungkin mempelajari ilmu manajemen properti yang lebih expert, itu harus menguasai minimal ilmu-ilmu ini. Nah, ketika teman-teman nanti tidak bisa fokus, misal katakanlah terkait valuation analysis, teman-teman boleh menyewa profesional di bidangnya terkait valuation analysis untuk membantu teman-teman dalam menjalankan kegiatan dari manajemen properti yang teman-teman kerjakan seperti itu. Kalau memang teman-teman nggak bisa jago marketing, boleh menyewa seorang profesional marketing di bidangnya untuk membantu teman-teman. Itu hal-hal ini nggak dilarang gitu. Yang penting kalau memang mau berkecimpung dunia manajemen properti atau manajer properti ya minimal lah harus tahu lah tentang ilmu-ilmu ini. Mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan dulu atau mungkin pernah atau mungkin ada wawasan atau apa ya yang pernah ketemu terkait dengan manajemen properti seperti ini? Silakan. Jadi ini perlu buat grup WA atau tidak, Pak? Oh, kalau grup WA saya kembalikan ke teman-teman. Kalau dulu kenapa kelas-kelas yang saya ajar dulu kenapa membutuhkan Aligram? Itu karena ini ya, waktu itu kan absennya kan apa apa sih namanya? Bukti perkuliahannya kan harus melampirkan diskusi ya apa? Chat ya kalau nggak salah. Nah, itu dulu memang dibikinlah WhatsApp group. Tapi kalau sekarang kan pakai Zoom. Tadi dari pihak kampus mereka bilangnya sih print screen ketika ada jumlah partisipannya berapa, kemudian tampilan dari kita para pengajar dengan teman-teman mahasiswanya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini silakan saya kembalikan ke teman-teman. Kalau memang perlu dibikin silakan, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, silakan. Saya ngikut aja. Kalau misal dibikin nggak apa-apa ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. Saya terbuka kok orangnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya,
Oke, yang berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Wih, ini kelas ini pinter-pinter nih. Saya suka nih kelas ini. Amin, Pak. Nilainya bagus-bagus kan kemarin? Nggak ada yang di DO? Alhamdulillah nggak ada DO, Pak. Nggak ada, Pak. Masih aman, Pak. Persiapan apa, Mas? Masih aman, Pak, bahasanya. Oh, masih aman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti ya? Gampang kan? Masih awal-awal nih. Alhamdulillah. Nggak ada yang susah di mention ini. Kalau tidak ada, saya akhiri. Bagaimana, teman-teman? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Nanti tolong saya diinformasikan ya, teman-teman siapnya kapan untuk ganti kuis yang harusnya dikerjakan malam ini. Nanti saya diinformasikan melalui PIC-nya ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasama teman-teman selama mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat malam, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Iya, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live ya teman-teman ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak.